Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalu menika kita sareng-sareng bisa makempal, bisa berkumpul di tempat yang mulia, di rumahnya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu, tempat ini adalah salah satu taman-taman surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul Muhammad SAW bersabda, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Maka ketika kalian melewati taman-taman surga, kata Rasul, farta'u, banyaklah membaca zikir-zikir. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Mariyatul Jannah, apa itu taman-taman surga?" Tempat di mana di situ dibacakan ayat-ayatnya Allah. Berdoa bersama-sama. Ini adalah salah satu taman surga yang di sini kita bersama-sama, sareng-sareng di sini kita thalabul ilmi, belajar bersama-sama, mengkaji firman-firman Allah, belajar hadis-hadis Rasul. Karena Rasul berjanji, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah. Dengan kita belajar, kita mempelajari firman-firman Allah, mempelajari hadis-hadis Rasul, maka janji Allah, insya Allah kita akan dimudahkan jalan menuju surganya Allah. Sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Mboten cekap niku, nazalat alaihim as-sakinah, akan turun kepada kita as-sakinah, adem ayem hati kita, pikiran tenang. Karena apa?
karena di situ, di tempat itu dibacakan ayat-ayatnya Allah. Rahmat Allah juga turun kepada kita. Bahkan yang spesial Bapak Ibu, malaikat niku tumpuk sampai ke atas, sampai ke langit itu, ngayomi kita dan mendoakan kita yang ada di sini. Mudah-mudahan doa kita semuanya senantiasa dikabul Allah Subhanahu wa taala. Salat masalam semoga tetap Allah curah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Khatamul Anbiya, Nabi nanti yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di hari-hari kelak. Bapak Ibu yang kami hormati, sak mantune Ramadan kemarin tanpa terasa kita sudah terlewati momen yang spesial. Bulan yang luar biasa telah meninggalkan kita, tidak terasa. Kok moro-moro gitu nggih, ujuk-ujuk saniki sampun Syawal. Gak terasa karena padatnya aktivitas kita. Masih ingat saya dulu masih kecil itu lama sekali nunggu Lebaran itu. Nunggu dibelikan baju oleh orang tua itu masih lama sekali. Hari ini luar biasa cepatnya, baru kemarin kita puasa. Sak menika sampun Syawal. Maka wonten unen-unen niki. Al waktu kasaifi. Ketika kita tidak bisa menggunakan waktu kita kemarin itu. Ketika waktu kita puasa kemarin itu berleha-leha, maka waktu itu akan memenggal kita. Al waktu kasaifi illam tatahu qata'aka. Maka setelah Ramadan ini biasanya manusia itu wonten 3 kelompok Bapak Ibu. Kelompok yang pertama Bapak Ibu adalah kelompok yang pasca Ramadan, yang setelah Ramadan niku selalu meningkat amal kebaikannya. Amal solehnya terus meningkat. Ke masjidnya pateng. Waktu Ramadan selalu ke masjid. Pasca Ramadan terus meningkat ke masjidnya. Karena Bapak Ibu mengapa? Karena masjid itu salah satu bangunan yang ada di dunia yang nanti berada di surga. Bahkan ada satu riwayat, masjid-masjid niku binjing niku akan memanggil orang-orang yang terbiasa ke masjid. Siapa yang dipanggil? Orang yang hatinya tu'alliqu fil masjid, yang tergantung di masjid, pateng teng masjid, artinya sholat teng masjid. Dulu ketika Ramadan kelompok ini luar biasa menjalankan sholat sunnahnya. Pasca Ramadan terus ditingkatkan. Tidak hanya sholat fardu, sholat sunnahnya juga dilaksanakan. Sholat fardu ditambahi dengan sholat sunnah rawatibnya. Kita tahu Bapak Ibu bahwasanya ketika sholat kita itu dereng sempurna, nggih kasarane napa tasik bolong-bolong ngoten nggih. Jadi Allah masih memberikan keleluasaan kepada kita. Malaikat bertanya, Allah bertanya kepada malaikat, hal huwa min tatawwu, kata Allah. Ketika nanti kita dilihat, dikoreksi lah gitu amal-amal sholat kita niku, ketika masih kurang atau belum sempurna, hal huwa min tatawwuin, apakah dia masih mempunyai sholat sunnah. Maka kesempatan sabda Rasul, man shalla isnata asyrata rakaatan,
Bunyalahu baitan fil jannati, kata Rasul, barang siapa yang terbiasa menjalankan sholat sunnah rawatib ba'diyah dan qobliyah 12 rakaat, Allah akan bangunkan rumah-rumah di surga. Napa niku Bapak Ibu? Rakaataini qoblal fajri. Yang pertama kali rakaat sebelum subuh. Bahkan niki luar biasa istimewa niki. Hadis mengatakan salatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Kita sudah tahu semuanya sebuah hadis niki bahwasanya salat qobliyah subuh niku luwih utama ketimbang isine dunia dan akhirat. Kita jalan-jalan ke sebelah selatan niku teng Tumpang Pitu niku luar biasa niku fulusnya niku. Niku baru Tumpang Pitu niku, belum tumpang-tumpang yang lain niku. Maka rakaataini qoblal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik, lebih utama dari isi dunia ini. Monggo kita sarang-sarang kita jalankan sunnah-sunnah Rasul tersebut, mudah-mudahan kita mendapatkannya. Arba rakaatin qabla duhrin, 4 rakaat saderenge duhur. Ini ada riwayat kalau ada masyakoh bisa rakaat ini bisa 2 rakaat. Kemudian rakaat ini ba'da duhri, 2 rakaat setelah duhur, disambung dengan rakaat ini ba'dal maghribi, 2 rakaat setelah maghrib, dan yang terakhir rakaat ini ba'dal isya'i, 2 rakaat setelah isya. Jangkep sampun 12 rakaat niki. Kalau kita ajak istiqomah menjalankan apa yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW, insya Allah janji Allah akan kita dapatkan. Napa niku? Rumah-rumah teng surga. Ketika Ramadan, kelompok yang pertama tadi pateng tadarus Bapak Ibu. Baca Qur'annya luar biasa. Pasca Ramadan dilanjutkan kembali. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketika kita membaca Al-Quran, kita itu komunikasi dengan Allah. Kalau dulu nate diwejangi, waktu tasik usia adik-adik niku, kalau riyen niku teng griya lek sonten teng masjid, tilem teng masjid injing wangsul. Teng pondok Minhajul Thulab niku. Sumber beras-berasan niku. Almarhum Mbah Lukoni mana niku nate sanjang le wacanan Quran masih sak lembar. Kula mboten ngertos maksudnya waktu niku, sing penting maca mawon. Ya. Nggih mboten dilaksanakan soalnya kan memang usia-usia sak moten niku. Baru ketika sudah masuk usia seperti ini baru krasa. Adem ayemnya hati itu maca Quran dengan maknanya, tombone hati lah gitu. Dibaca Quran itu dan insya Allah selain itu semuanya kita akan mendapatkan faidahnya. Lam aqulu alif lam min harfun, kata Rasul. Aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, kata Rasul. Tapi alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Lam itu satu huruf, alif niku satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Walikulli harfin asru hasanat. Setiap satu hurufnya Bapak Ibu Allah ganjar kepada kita 10 kebaikan. Lalu apa mungkin kita baca Quran itu alif lam mim wis lah mari. Kan boten dah. Nggih. Berapa yang kita dapatkan? Apalagi di momen-momen Ramadan kemarin. Luar biasa nih. Selain menjadi habit kita, menjadi kebiasaan kita akan mendapatkan pahalanya. Kebiasaan yang baik nih Bapak Ibu,
Meskipun kecil, kalau kita sudah biasa terus kita laksanakan selama kita sehat, itu ada bonusnya Pak. Ketika kita mungkin sakit, nopo ketika kita itu safar jalan-jalan, kok mboten sakit melaksanakan kegiatan itu yang biasa kita kerjakan ketika kita sehat, Allah ngasih bonus pahala loh Pak. Misalnya lah, jenengan setelah sholat maghrib itu terbiasa mau Quran selembar gitu setiap hari, kok dilalah kersane Allah jenengan gerah sakit, mboten saged melaksanakan membaca apa tadi, Allah tetap ganjar pahalanya ketika jenengan baca Quran setiap malam itu. Berapa bacanya ketika jenengan baca itu tanpa mengurangi. Maka dumateng ibu-ibu itu bisa dilaksanakan. Karena ibu-ibu dalam 1 bulan itu ada sirkulasi itu yang tidak bisa melaksanakan baca Quran dan sholat. Maka sebuah bonus nih ibu, lek jenengan terbiasa mungkin membaca Quran atau kebiasaan-kebiasaan yang lain yang setiap hari jenengan laksanakan. Terus ketika jenengan berhalangan karena ada sirkulasi yang 1 bulan itu, insya Allah tetap pahala jenengan dapatkan. Maka tidak salah kalau Allah SWT berfirman, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang selalu mensucikan hatinya. Ramadan dan pasca Ramadan tetap konsisten disucikan hatinya. Ketika Ramadan padang sholat berjamaah, pasca Ramadan juga padang. Niku, jadi terus istiqomah lah gitu. Dalet yang sing sae niku orang yang hari ini lebih baik daripada yang kemarin. Man kana yaumu khairun min amsi fa huwa rabbih. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari yang kemarin, dia orang-orang yang beruntung. Rabbih, lihat yang dagang niku badi. Maka jenengan ditingkatkan terus. Lo kan nanti kan yo kadang-kadang kan aras-arasen kata. Nggih niku biasa. Al iman niku naik turun. Yajid wayang kusbi qadri maksiatihi. Kadang naik, kadang turun. Karena apa? Karena kesalahan atau maksiat yang telah kita perbuat. Intinya kita berusaha. Wa dzakaras marabbihi. Dan pasca Ramadan juga terbiasa untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita biasakan di senggang waktu kita, di sela-sela waktu kita ketika kita nganggur ketimbang kita tidak memanfaatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Kan enteng bae nggih. Kalih berangkat tempundi ngoten timbangan nganggur melafat kalimat la ilaha illallah. Enteng. Sahabat bertanya, ya Rasul, akalimatul la ilaha illallah minal hasanat. Nopo kalimat ketika kita mengucapkan la ilaha illallah itu kebaikan Rasul? Rasul menjawab, na'am. Iya. Fahiya yukaffirud dunub, dan dia juga menghapus dosa. Mungkin bisa jenengan tambah lagi. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Niku. Karena kalimat ini asqalu fil mizan. Lek ditimbang niku abot. Asqalu fil mizan kalimat tadi subhanallah walhamdulillah wa ilaha illallah wallahu akbar. Ketika itu biasa kita kerjakan, insya Allah lah enteng.
Kali melampah, ibu kali ngirisi brambang, kali nguncai kates ngoten nggih. Enteng insyaallah. Ketimbang nanti kita melafalkan yang lain yang kurang bermanfaat. Ada lagi mungkin bisa istighfar lah. Jangan monggo bisa astagfirullah, yang pendek itu astagfirullah. Atau astagfirullahaladzim. Atau astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum. Monggo niku jenengan bisa pilih antara yang pertama, kedua atau yang ketiga. Wonten faedah ini Bapak Ibu. Imam Ahmad bin Hambal niku ketika pada usia-usia yang menjelang akhir hayatnya niku tiba-tiba ada kerentek Bapak. Napa kerentek niku? Ada keinginan kok tiba-tiba kepengin pergi ke suatu tempat itu. Dan mboten ngertos tempung di yang penting berangkat mawon ngoten. Berjalan nyampe malam itu sholat di masjid. Setelah sholat kemudian beliaunya istirahat di belakang. Waktu istirahat niki marbote kereng kayak Pak Bambang paling. Padahal Imam bin Hambal itu luar biasa ulama besar niku. Karena zaman sak menika dereng wonten kados sakniki semua bisa terakses nggih. Mboten paham, mboten ngerti. Beliau yang di luar tuh diusir Bapak Ibu. Syekh, ukhruj. Monggo jangan keluar. Mboten pareng lho Pak, istirahat teng masjid niku. Luar biasa niku, marboten niku. Keluar beliau. Nyampe di luar di serambi niku dipuruki malih. Syekh, latas tarihuna. Jangan istirahat di sini. Dari dalam diusir, di luar juga diusir. Ternyata di depan niku wonten bakul roti Bapak Ibu. Teng pojok menika niku. Mendengar kalau beliau itu terusir di masjid dan di luar itu terusir mendengar. Kemudian dipanggil sama bakul roti itu, ya Syekh istarih fi baiti. Bakul roti juga tidak kenal niku sinten. Monggo jenengan istirahat di rumahku. Tapi mohon maaf kamarnya sempit. Datanglah beliau ke tempat itu, ngobrol loh Ibu. Ketika ngobrol bakul roti itu dia terus ngadoni rotinya. Ketika berhenti ngadoni, ngobrol sama Imam bin Hambal. Ketika ngadoni ini mulutnya penjual roti itu komat kamit. Dan Imam Ahmad bin Hambal rodok mendengar nih. Kalau bakul roti niku terbiasa membaca istighfar. Dan beliau Imam Ahmad bin Hambal itu paham apa faidahnya melafalkan istighfar niku. Akhirnya ngetes Bapak Ibu, tanya, Bapak, apa yang kau dapati dari istighfarmu itu? Apakah engkau mendapatkan sesuatu? Apakah kau mendapatkan faidahnya ketika engkau biasa melakukan istighfar itu? Maka muncul jawaban yang luar biasa Bapak. Wallahi kata dia, demi Allah, apa yang ku inginkan, apa yang aku kehendaki kata bakul roti niku, semua ajaballah, Allah ijabai. Illal wahid, tinggal satu yang belum terijabai. Nopo niku? Sebelum aku meninggal ya Allah, tolong pertemukan aku dengan Imam Ahmad bin Hambal. Luar biasa. Imam Ahmad bin Hambal takbir langsung niku, ya Allah, ternyata ini yang membuat aku datang ke tempat ini. Ternyata istighfarmu ini yang nuntun aku ke tempat ini. Dari kisah ini monggo, apa yang jenengan biasakan mungkin monggo terserah. Nopo yang pertama tadi la ilallah atau subhanallah atau istighfar. Yang penting apa? Yang penting jangan sampai
lisan kita itu nganggur. Lisan kita manfaatkan. Wa takaras marabbihi. Eling ingat pada Allah. Kemudian fasalla wa takaras marabbihi fasalla. Waktu Ramadan jamaahnya pateng, tarawihnya kemput, malam masih sholat lail. Pasca Ramadan meningkat lagi, karena dia tahu awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Karena pertama kali nanti yang dihisab oleh Allah adalah sholatnya, bukan ibadah-ibadah yang lain. Maka mari perbaiki sholat kita. Buatan usah isin-isin, buatan usah malu-malu, perbaiki sholat kita. Nggak ada waktu terlambat. Karena nanti pertama niku yang disab oleh Allah. Niku kelompok yang pertama, Bapak Ibu. Dan kelompok ini adalah kelompok yang sukses, kelompok yang berhasil. Makbulun, doanya keterima Allah SWT. Karena ketika Ramadan, man shoma Ramadanan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Ketika puasanya, doanya diterima oleh Allah SWT. Nah, kelompok yang kedua, Bapak Ibu, adalah orang yang ketika sebelum Ramadan itu biasa-biasa saja. Mboten patek pateng lah. Nggih biasalah. Ketika Ramadan luar biasa patengnya niki. Melok grubyuk lek jare wong Jawa niku, ngalor-ngalor, ngulon-ngulon ngoten. Koncone ning masjid gitu. Salat ikut ke masjid. Tarawih ikut. Temannya tadarus ikut. Tetapi pasca Ramadan lali Bapak Ibu. Lupa dia. Sudah lupa. Kebiasaan yang baik tadi ditinggalkan dia. Karena apa? Karena niatnya memang tidak kurang baik niatnya. Pasca Ramadan jamaahnya lupa, masjidnya ditinggalkan, Qurannya disimpan lagi di atas. Maka Bapak Ibu, ada sebuah riwayat niku, innal iblis yasiku indal fitri. Sesungguhnya iblis laknatullah niku ketika Idul Fitri menangis dia. Kemudian anggota-anggotanya datang. Kenapa engkau menangis wahai Tuanku? Apa yang buat engkau murka wahai Tuanku? Anak buah iblis niku. La syai'a, tidak ada yang membuat aku murka illa ghaffarallahu ummata Muhammadin. Tidak ada yang membuat aku marah kecuali karena Allah hari ini telah mengampuni semua umatnya Muhammad. Ketika Idul Fitri terampuni kita. Kalau kita melaksanakan puasa dengan baik, terampuni sehingga iblis menangis. Maka anak buah iblis itu berkata, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus kita laksanakan wahai Tuanku? Ashghiluhum bil ladzati wasyahwat. Anak buah, sibukkan mereka dengan hawa nafsu mereka. Bapak Ibu jenengan ketika Idul Fitri itu napa sing boten wonten? Semuanya ada. Bakso wonten. Disiapkan semuanya. Kupat ada. Beleh pitik kathah ngoten nggih. Makanan semuanya ada. Siapa yang ketika Idul Fitri kita lebaran itu tidak jalan-jalan? Bahkan ke tempat-tempat hiburan dan di mana-mana itu. Maka anak buahnya iblis itu disuruh untuk mengganggu
melalaikan kita dengan yang enak-enak itu dan dengan syahwat-syahwat keduniaan. Sehingga apa? Sehingga kita akan terlena berbuat salah lagi. Akhirnya Allah, apa yang diminta iblis itu murka lagi, sehingga kita dosa lagi. Kemudian kelompok yang ketiga, Pak Babang jam pinten kok? Kira pinten? 2 menit ya? Tinggal 1 Pak. Yang ketiga adalah kelompok yang ketika sebelum Ramadan itu belas males, gak ada aktivitas. Waktu puasa juga tidak puasa. Apa meneh setelah Ramadan belas. Nih, makanya jenengan nek tingali teng jalan-jalan niku, padahal ningali KTP niku Islam. Ngerokok nggih biasa, makan nggih biasa, mboten izin, padahal teman-temannya puasa. Dulu tuh wonten anaknya Majusi, Bapak Ibu. Seorang Majusi. Anaknya makan di depan orang yang berpuasa, dimarahi. Dan Majusi niku dimarahi kenapa? Menghormati. Lho sakniki tiang Islam, yugoni tiang Islam, makan siang nih ketika orang puasa itu biasa-biasa saja. Maka mudah-mudahan kita tidak termasuk kelompok yang kedua dan ketiga. Kita berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah golongkan kita kepada kelompok yang pertama. Semoga kita istiqomah. Allah beri kelembaran hati kita. Allah beri tuntunan kepada Allah, kasih hidayah kepada kita, sehingga hari kita akan selalu baik terus dan baik terus. Bapak Ibu, mohon maaf, mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.